Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 7. Nah, di sini saya selaku moderator atas nama Abdul Latif. Di sini kami akan memaparkan sedikit tentang makalah kami, yaitu yang berjudul Rancangan dan Tahapan Pengajaran dan Menulis Permulaan. Oke, baik, di sini saya awali dulu dengan rancangan pengajaran. Nah, di sini perencanaan pengajaran meliputi kegiatan perumusan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Metode yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, bahan materi yang akan disajikan, cara menyampaikannya, persiapan alat atau media yang digunakan. Nah, jadi perencanaan pembelajaran menjadikan guru dapat mempersiapkan dan menentukan tindakan apa yang akan dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Nah, jadi di sini ada Wina Sanjaya menyatakan bahwasanya perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu. Nah, yakni perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Nah, jadi hasil akhir dari proses pengambilan keputusan tersebut yaitu tersusunnya dokumen dan dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, di sini kita langsung ke tahap pengajaran, yaitu menurut Arens, model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk di dalam tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Nah, di sini model pembelajaran juga merupakan pola yang menggambarkan urutan dari alur tahap-tahap keseluruhan yang ada pada umumnya disertai dengan serangkaian kegiatan pembelajaran. Nah, pola urutan dari macam-macam model pengajaran memiliki komponen yang sama. Nah, lanjut, yaitu di sini salah satu dari model pembelajaran adalah model pembelajaran langsung. Nah, pengajaran langsung merupakan pendekatan pengajaran yang dirancang untuk meningkatkan proses belajar peserta didik yang berhubungan dengan pengetahuan deklaratif dan prosedural yang dapat diajarkan dengan beberapa pola kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap. Nah, jadi model pengajaran langsung ini yaitu pengajaran yang menitik beratkan pada penguasaan konsep dan berubah sikap dengan mengutamakan pendekatan deduktif. Model ini juga memiliki banyak istilah seperti pengajaran aktif, pengajaran keahlian, pengajaran eksplisit, dan mungkin masih ada banyak lainnya. Menulis permulaan. Menulis permulaan adalah tujuan sementara yang kemudian diharapkan siswa akan berkembang dan menggunakan kemampuan menulisnya untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan pribadinya lebih lanjut. Menurut Rofidun dan Juhdi pada tahun 1998 mengemukakan bahwa menulis permulaan difokuskan pada penulisan huruf, penulisan kata, menggunakan kalimat sederhana, dan tanda baca atau huruf kapital, titik, koma, dan tanda tanya. Tahapan kemampuan menulis permulaan. A. Scribbling stage. Tahap di mana anak dengan ciri menulis dimulai dengan mencoret. Coretannya hanya memberi tanda acak pada kertas. Anak mulai membentuk beberapa garis dari atas ke bawah, seperti menulis dan berisi bagian utama coretan di dalam kotak. Coretan ini mengidentifikasikan kemampuan anak dalam mengontrol alat tulis dan peningkatan pengetahuannya terhadap bentuk kertas. B. Linear repetitive stage.
Tahap ini ditandai dengan anak mulai menulis biasanya dalam bentuk garis horizontal dan huruf-huruf yang terpisah dalam buku bergaris. Anak dapat melihat hubungan konkret antara kata-kata dan bentuknya. Orang dewasa dapat memberi contoh menulis pada anak dan memberi kesempatan anak untuk mengamati tentang tulisan yang digunakan dengan berbagai jalan, memberi dukungan pada coretan anak, dan mulai memperlihatkan bentuk permulaan huruf pada anak. Random letter step. Tahap ketiga ini, anak belajar bahwa bentuk-bentuk dapat dikatakan sebagai huruf. Anak dapat menggunakannya secara acak untuk menyampaikan kata atau kalimat pada orang lain. Kadangkala, anak memproduksi garis huruf yang tidak sesuai dengan suara dari kata yang ditulisnya karena ingatan akan bentuk huruf pada anak sangat terbatas. Pada tahap ini, anak membuat huruf yang ia kenal, biasanya huruf-huruf dalam namanya, secara acak untuk menyampaikan maksud pada orang lain. Yang D. Letter name or phonetic writing. Pada tahap ini, anak memulai membuat hubungan antara huruf dan suara. Permulaan tahap ini dapat disebut sebagai letter name writing karena anak menulis huruf dengan nama dan bunyinya sama. Misalnya, anak menulis untuk dengan U. Prinsip perkembangan menulis itu ada 5. Yang A, prinsip keterulangan. Yang B, prinsip generatif. Yang C, konsep tanda. D, fleksibilitas. Dan yang terakhir, arah tanda. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan menulis, yang pertama yaitu kinestetik, yang B, stimulasi motorik, C, integrasi fisiomotor, yang D, manipulasi tangan. Sekiranya apabila ada kata yang salah ataupun suara yang berkenan, dan apabila yang ingin bertanya, silahkan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.